Getaran halus di perutku adalah satu-satunya kehangatan yang kurasakan di rumah ini. Di usia kehamilan 4 bulan, anakku mulai menunjukkan kehidupannya, seolah ingin memberitahuku bahwa aku tidak sendirian. Aku mengusap perutku dengan lembut, bibirku menyunggingkan senyum tipis, senyum yang langsung memudar begitu mendengar deru mobil mewah memasuki halaman sempit kami. Itu dia, Bella. Suara langkah kaki Ibu Santi, mertuaku, terdengar tergesa-gesa dari dapur, disusul oleh Rian, suamiku, yang sigap merapikan kemejanya. Wajah mereka yang biasanya masam padaku, kini berseri-seri, seolah menyambut seorang ratu. "Elina," bentak Ibu Santi. "Cepat buatkan minum. Bella sudah datang." "Jangan malu-maluin, pakai sirup yang mahal di kulkas." Aku menghela napas panjang, menahan perih di ulu hati. Sirup mahal itu, yang katanya untuk tamu penting, bahkan tak boleh kucicipi saat aku ngidam. Aku bangkit perlahan, tubuhku terasa berat, bukan hanya karena kehamilan, tapi karena beban batin yang menindasku. Dari balik tirai jendela dapur yang tipis, aku melihatnya. Bella keluar dari sedan sport hitam mengilap yang harganya mungkin bisa membeli 10 rumah seperti yang kami tinggali. Tas jinjing di lekuk lengannya ku kenali sebagai merek desainer ternama, model terbaru yang baru rilis minggu lalu. Kacamata hitam besar bertengger di hidungnya yang mancung, dan gaun sutranya memeluk tubuhnya dengan sempurna. Dia adalah definisi kemewahan. Dan suamiku, Rian, menyambutnya dengan pelukan hangat di teras. Pelukan yang tak pernah lagi kuterima sejak perutku mulai membuncit. "Mas Rian, apa kabar?" "Aduh, Ibu, makin segar aja," sapa Bella dengan suara yang dibuat-buat manja. "Ah, kamu ini bisa saja, Bella. Ayo masuk, Nak." "Ibu sudah kangen," sahut Ibu Santi, matanya tak lepas dari kotak belanja besar berlogo merek mewah yang dibawa Bella. Aku meletakkan 3 gelas sirup di atas nampan. Saat aku berjalan ke ruang tamu, pemandangan itu tersaji jelas di depan mataku. Rian duduk bersebelahan dengan Bella di sofa, terlalu dekat untuk ukuran teman. Ibu Santi duduk di seberang mereka, menatap penuh puja pada tumpukan hadiah. "Ini buat Ibu, sedikit aja, oleh-oleh dari Singapura kemarin," kata Bella, menyerahkan sebuah kotak beludru. Mata Ibu Santi berbinar saat membukanya. Sebuah kalung emas putih dengan liontin berlian. "Ya ampun, Bella, ini pasti mahal sekali." "Ah, enggak seberapa, Bu. Dibanding kebaikan Ibu dan Mas Rian sama Bella," ujarnya, melirik Rian dengan genit. "Dan ini buat Mas Rian." Sebuah kotak jam tangan mewah berpindah tangan. Rian membukanya dengan antusias yang tak bisa disembunyikan. Wajahnya bersinar lebih terang daripada berlian di kalung mertuaku. "Bella, kamu nggak perlu repot-repot begini," kata Rian, tapi tangannya cepat mengenakan jam itu di pergelangan tangannya. "Repot apa, Mas? Kita kan partner," kata Bella, menekan kata partner dengan penuh arti. Mereka tertawa bersama. Aku berdiri mematung di ambang pintu, nampan di tanganku bergetar. Aku seperti pelayan tak terlihat di rumahku sendiri. "Loh, Elina, kenapa berdiri di situ?" "Taruh minumnya," tegur Ibu Santi, nadanya ketus, kontras dengan suaranya yang manis pada Bella. Aku melangkah, meletakkan gelas-gelas itu di meja. Perutku yang membuncit tak sengaja menyenggol lengan sofa. Bella menatap perutku dengan tatapan jijik yang tak ditutup-tutupi. "Oh, sudah sebesar itu, ya?" Aku hanya diam, kembali ke dapur. Tapi aku bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas. "Mas Rian, kamu yakin mau mempertahankan itu?" Suara Bella terdengar merendah. Hening sejenak. "Bella," suara Rian ragu. "Itu anakku." "Anak?" Bella tertawa sinis. "Mas, kita ini mau bangun masa depan. Kamu itu punya potensi besar. Kamu lihat, sekali aku lobi, proyek di kantormu langsung cair, kan? Aku bisa bikin kamu jadi manajer, direktur, tapi kalau kamu masih terikat sama dia dan beban itu, investor mana yang mau percaya?" Aku meremas spons cuci piring di tanganku. "Jadi, ini alasannya. Proyek yang dibanggakan Rian minggu lalu, mobil baru yang masih dicicilnya, semua karena Bella." "Tapi, Bel, pikirkan, Mas," potong Bella. "Rumah ini
Ibu, kamu pantas dapat yang lebih baik. Aku bisa kasih itu semua, tapi aku nggak mau hidupku diganggu sama tangisan bayi. Ribet. Berisik. Bella benar, Rian, sahut Ibu Santi cepat. Anak itu cuma bikin susah. Lihat si Elina, sejak hamil jadi pemalas, jelek, nggak keurus. Cuma bikin malu kamu saja. Kalau kamu sama Bella, hidup kita terjamin. Ibu bisa punya rumah besar, mobil. Mata duitan. Hatiku menjerit. Mereka dibutakan oleh kemewahan palsu yang ditawarkan wanita itu. Mereka tidak tahu, mobil mewah yang dibawa Bella, tas yang ditentengnya, bahkan jam tangan yang baru saja diberikan pada Rian, semua itu tidak ada apa-apanya dibanding apa yang kumiliki. Mereka tidak tahu, wanita hamil berpenampilan kusam yang sedang mencuci piring di dapur ini adalah pemilik sebenarnya dari perusahaan multinasional tempat Bella bekerja sebagai staf junior di divisi pemasaran. Perusahaan yang kudirikan dengan keringat dan air mataku sendiri, yang sengaja kutinggalkan sementara dan kuserahkan kepercayaanku, hanya karena aku ingin merasakan hidup sederhana bersama pria yang kucintai. Pria yang ternyata sama sekali tidak mencintaiku. Aku sengaja menyembunyikan identitasku, hidup sebagai Elina yang sederhana, yatim piatu yang bekerja sebagai administrasi biasa sebelum menikah. Aku ingin Rian mencintaiku apa adanya. Dan kini, aku melihat wujud aslinya. Tawa mereka di ruang tamu terdengar seperti belati yang mengiris-iris hatiku. Malam itu, setelah Bella pulang dengan janji akan kembali besok untuk membicarakan masa depan, suasana menjadi dingin. Rian dan Ibu Santi duduk di meja makan, menghadapku. Aku hanya makan dalam diam, berusaha menelan nasi yang terasa seperti pasir. Elina, Rian memulai, suaranya datar, tanpa emosi. Aku sudah pikirkan. Aku mengangkat wajah, menatapnya. Mata yang dulu menatapku penuh cinta, kini dingin dan asing. Kandungan kamu harus digugurkan. Sendok di tanganku jatuh berdentang di atas piring. Duniamu serasa berhenti berputar. Apa katamu, Mas? Kamu dengar, kan? Ibu Santi menimpali, suaranya tajam. Gugurkan kandungan itu. Rian mau menikah lagi dengan Bella. Dia wanita sukses, kaya raya, bisa mengangkat derajat keluarga ini. Bukan kayak kamu, cuma jadi beban. Napasku tercekat. Air mata panas mulai menggenang. Tapi, ini anakmu, Mas. Darah dagingmu. Aku nggak butuh anak dari kamu, bentak Rian, menggebrak meja. Aku butuh masa depan. Bella sudah janji, kalau aku bersih dari kamu, dia akan nikahi aku. Kami akan pindah ke rumah mewah, ibu akan dapat tunjangan bulanan. Hidup kita akan berubah. Rian, jangan, Mas, aku mohon. Aku terisak, berusaha menggapai tangannya, tapi dia menepisnya dengan kasar. Sudah diputuskan, katanya dingin. Ibu Santi bangkit, pergi ke kamarnya, lalu kembali dengan beberapa butir pil di tangannya. Dia melemparkannya ke atas meja di depanku. Minum ini, perintahnya. Aku menatap pil-pil putih itu dengan ngeri. Obat penggugur kandungan. Ya Tuhan, mereka benar-benar berniat membunuh cucu dan anak mereka sendiri. Tidak, desisku, menggeleng kuat. Aku tidak mau. Minum. Rian mencengkeram rahangku, memaksaku membuka mulut. Tidak. Aku berteriak, memberontak sekuat tenaga, mendorongnya hingga dia terhuyung. Dasar istri pembangkang. Ibu Santi menjambak rambutku dari belakang, membuatku mendongak kesakitan. Aku nggak akan pernah gugurkan anak ini, jeritku di tengah isak tangis. Dia nggak salah. Kalian yang jahat. Kalian yang gila harta. Plak, sebuah tamparan keras dari Rian mendarat di pipiku. Panas, perih, dan menghancurkan sisa-sisa hatiku. Dengar, desis Rian, matanya memerah menahan amarah. Kamu mau minum ini baik-baik, atau aku yang paksa kamu minum? Aku memegangi pipiku yang perih, air mata mengalir deras. Tapi di balik air mata itu, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Bukan lagi kesabaran. Bukan lagi doa agar dia berubah. Itu adalah kebencian. Kalian akan menyesal, lirihku, menatap mereka satu persatu dengan tatapan yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Ibu Santi mencibir. Menyesal?
Yang ada kami akan pesta besar saat kamu dan benalu di perutmu itu enyah dari sini. Rian mengambil pil-pil itu. Aku kasih kamu waktu sampai besok pagi. Kalau kamu nggak minum sendiri, aku yang akan pastikan obat itu masuk ke perutmu. Dia dan ibunya meninggalkanku sendirian di meja makan, dengan pil-pil laknat itu tergeletak di depanku. Aku mengusap perutku, tubuhku bergetar hebat. Sabar, nak, sabar. Mama akan lindungi kamu. Mama janji. Dan mereka akan membayar semua ini. Malam itu, aku tidak tidur. Aku menyusun rencana. Rencana untuk lari. Bukan sebagai Elina yang lemah, tapi sebagai Elina yang sesungguhnya. Mereka telah membangunkan singa betina yang selama ini tertidur. Pagi menjelang. Aku tidak tidur sedetik pun. Pil-pil laknat itu sudah kularutkan di kloset dan kusiram hingga lenyap. Aku mengunci pintu kamar, satu-satunya ruang pribadiku yang tersisa, kamar tamu sempit di sebelah gudang. Tubuhku bersandar di pintu, tanganku tak henti mengelus perutku yang kini memasuki bulan kelima, sudah terlihat jelas. Dia tidak minum. Suara Ibu Santi terdengar tajam dari balik pintu, disusul gedoran brutal. Elina, buka pintu ini. Jangan pura-pura tuli. Kamu pikir kami bodoh? Suara Rian menggelegar, penuh amarah. Aku memejamkan mata, menelan ludah yang terasa pahit. Aku tidak akan pernah meminumnya, Mas. Anak sialan. Pembangkang. Gedoran itu semakin keras, gagang pintu diputar paksa. Kamu mau aku hancurkan pintu ini? Aku hanya diam. Aku tahu Rian tidak akan berani. Dia takut tetangga mendengar. Dia, di atas segalanya, adalah pria yang peduli pada citra. Benar saja, gedoran itu berhenti. Digantikan oleh suara bisik-bisik marah. Lalu, langkah kaki yang menjauh. Aku menghela napas lega, namun itu hanya sementara. Ketenangan pagi itu adalah ketenangan palsu sebelum badai yang lebih besar datang. Siang harinya, badai itu tiba. Aku sedang di dapur, memaksakan diri menelan sepotong roti tawar, satu-satunya makanan yang bisa kutemui, karena Ibu Santi mulai menyembunyikan bahan makanan dariku. Tiba-tiba, pintu depan terbuka. Bukan hanya Rian yang masuk. Dia menggandeng tangan Bella. Di belakang mereka, seorang pria berseragam membawa 2 koper besar berwarna merah muda yang mencolok. Selamat datang di rumah barumu, sayang, kata Rian pada Bella, suaranya begitu lembut. Suara yang sudah berbulan-bulan tidak pernah kudengar lagi. Duniaku runtuh untuk kedua kalinya. Dia membawanya pulang. Dia membawa pelakor itu masuk ke dalam rumah yang kubangun bersamanya. Mas, apa-apaan ini? Tanyaku, suaraku bergetar. Bella menatapku dari atas ke bawah, senyumnya penuh kemenangan. Dia melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan mata yang menatapku dengan jijik. Loh, Mbak, Elina masih di sini, toh? Kirain sudah pergi. Rian, bentak Ibu Santi, tapi bukan pada Rian. Dia membentakku. Jangan teriak-teriak. Bella akan tinggal di sini. Dia calon istri Rian. Mulai sekarang, dia adalah nona di rumah ini. Tidak, jeritku. Ini rumahku juga. Aku istrinya yang sah. Istri? Rian tertawa, tawa yang menusuk jantungku. Istri macam apa kamu? Hamil anak yang tidak aku inginkan. Kamu cuma penghalang. Mulai sekarang, kamu tidur di gudang. Kamar tamu akan kita jadikan ruang kerja untuk Bella. Dia tidak main-main. Rian dan Ibu Santi mengangkut koper-koper mewah Bella, bukan ke kamar tamu, tapi ke kamar utama. Kamar tidurku dan Rian. Aku hanya bisa berdiri mematung, air mata mengalir tanpa suara. Dari pintu kamar yang terbuka, aku melihat Rian dengan sigap membersihkan lemari, menyingkirkan pakaian-pakaian sederhanaku, dan menggantinya dengan deretan gaun-gaun mahal milik Bella. Malam itu, neraka sesungguhnya dimulai. Aku, Elina, wanita yang sedang hamil besar, dipaksa menjadi pelayan di rumahku sendiri. Elina! Panggilan Bella menggelegar dari kamar utama. Aku yang sedang mencoba tidur di atas kasur tipis di gudang yang pengap, terpaksa bangkit. Perutku terasa kencang. Aku membuka pintu kamar mereka. Pemandangan itu membakarku hidup-hidup. Bella sedang berbaring di ranjangku,
memakai salah satu piyama sutra tipisku, sementara Rian memijat kakinya. Buatkan aku jus jeruk, perintah Bella, seenaknya. Oh, pakai es yang banyak, tapi jangan terlalu manis. Dan cepat, aku haus. Tanganku terkepal. Kenapa kamu tidak buat sendiri? Plak, tamparan itu datang lagi. Kali ini dari Ibu Santi yang tiba-tiba muncul di belakangku. Berani kamu membantah calon menantu kesayanganku? Cepat buatkan. Atau kamu tidak dapat makan besok? Dengan air mata yang kutahan, aku berjalan ke dapur. Aku membuatkan jus untuk wanita yang telah merebut suamiku, di bawah tatapan tajam mertuaku. Hari-hari berikutnya adalah siksaan psikologis yang tak terperi. Kehamilanku memasuki bulan ke-6, lalu ke-7. Perutku semakin membesar, gerakanku semakin sulit. Tapi perlakuan mereka semakin menjadi-jadi. Mereka mulai mempersiapkan pernikahan. Tepat di depan mataku. Elina, amplas undangan ini belum dilipat. Kamu kerjakan sekarang, perintah Ibu Santi suatu sore, melemparkan tumpukan undangan berwarna emas ke depanku. Aku duduk di lantai yang dingin, perut besarku menghalangi gerakanku, melipat satu persatu undangan pernikahan suamiku dengan wanita lain. Nama mereka terukir indah, Rian Obela. Hatiku hancur berkeping-keping. Aku berharap suamiku akan tersentuh melihatku, melihat pengorbananku, melihat anak di kandunganku. Tapi Rian hanya lewat, menendang tumpukan undangan yang sudah kuselesaikan. Kerja lelet banget. Enggak becus? Aku dipaksa mencicipi makanan catering yang mereka pesan. Cobain, Lin, kata Ibu Santi. Lidahmu kan lidah orang miskin, pas buat ngetes makanan murah ini. Aku dipaksa menyetrika gaun-gaun Bella yang akan dipakai untuk foto pre-wedding. Aku dipaksa membersihkan sepatu Rian yang akan dia pakai untuk menemui penghulu. Setiap malam, aku menangis dalam diam di gudang yang dingin. Aku memeluk perutku. Sabar ya, nak. Mama bertahan demi kamu. Mama berdoa setiap malam, berharap papamu sadar. Tapi Rian tidak pernah sadar. Dia semakin dibutakan oleh kemewahan yang ditawarkan Bella. Mobil sedan sport itu kini terparkir permanen di halaman. Rian memakai setelan mahal. Ibu Santi tak henti-hentinya memamerkan perhiasan barunya pada tetangga, sambil menjelek-jelekanku sebagai menantu pembawa sial yang mandul, sebuah ironi yang menyakitkan. Hingga suatu malam, seminggu sebelum hari pernikahan yang mereka rencanakan, aku mendengar pertengkaran hebat dari kamar utama. Aku nggak mau tahu, Rian. Pernikahan kita batal kalau dia belum pergi. Suara Bella melengking. Sabar, sayang. Lusa dia juga pergi. Surat cerai sudah diurus, sahut Rian. Bukan itu masalahnya, bentak Bella. Anak itu. Aku nggak mau dia melahirkan anak itu. Aku nggak mau ada bayi berisik di rumah ini. Bayi itu merepotkan. Menjijikkan. Selama dia masih mengandung, aku nggak mau menikah sama kamu. Hening. Aku menahan napas di balik pintu gudang. Terus, aku harus bagaimana lagi, Bel? Dia keras kepala? Gugurkan paksa, teriak Bella. Kamu laki-laki, kan? Masa urus satu perempuan hamil saja tidak bisa? Atau perlu aku yang carikan orang untuk bereskan dia? Jantungku serasa berhenti berdetak. Mereka berencana membunuhku dan anakku secara paksa. Aku mendengar langkah kaki Rian. Dia keluar dari kamar, menuju dapur. Aku bisa mendengar suara gelas dan air. Lalu dia berjalan ke arah gudang. Pintu gudang dibuka paksa. Rian berdiri di sana, matanya merah, napasnya memburu. Di tangannya, segelas air yang sudah keruh, terlihat ada bubuk yang dilarutkan di dalamnya. Mas, minum ini, Elina, katanya, suaranya parau tapi penuh ancaman. Bella sudah memberi ultimatum. Aku nggak punya pilihan. Minum. Nggak. Mas, itu racun. Kamu mau bunuh anakmu sendiri? Aku beringsut mundur, punggungku membentur dinding yang dingin. Aku nggak peduli. Anak ini cuma penghalang. Minum. Dia menerjangku. Aku menjerit. Tangan kirinya mencengkeram kedua pipiku, memaksaku membuka mulut. Tangan kanannya yang memegang gelas diarahkan ke bibirku. Aku berontak. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku menggigit tangannya sekuat tenaga.
Rian menjerit kesakitan, melepaskan cengkeramannya. Gelas itu jatuh, pecah berantakan di lantai. Aku tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Aku mendorongnya sekuat tenaga. Rian yang tidak siap, terhuyung ke belakang. Saat itulah aku berlari. Aku tidak peduli lagi. Aku berlari keluar dari gudang, melewati Ibu Santi dan Bella yang berdiri kaget di ruang tengah. Aku tidak memakai alas kaki. Aku hanya membawa dompet kecil berisi sisa uangku dan ponsel butut yang selalu kusembunyikan di bawah bantal. Berhenti, teriak Rian dari belakang. Aku terus berlari. Dengan perut sebesar ini, lariku lambat dan menyakitkan. Perutku kram, tapi adrenalin memompa tubuhku. Aku tahu ini adalah satu-satunya kesempatanku. Jangan dikejar, Mas. Biarin dia pergi. Aku mendengar suara Bella, tapi Rian tetap mengejarku. Amarah dan egonya terusik. Aku berlari menembus malam yang gelap. Aku tidak tahu harus kemana. Tapi kemudian aku teringat. Aku harus pulang. Aku berlari ke jalan raya, mengabaikan klakson mobil. Sebuah taksi melintas. Dengan sisa tenaga, aku menghentikannya. Cepat, Pak. Jalan, teriakku begitu masuk ke dalam taksi. Rian berhasil mencapai gerbang, dia berteriak-teriak memanggil namaku, tapi taksi sudah melaju kencang. Di dalam taksi, napasku terengah-engah. Tubuhku bergetar hebat. Air mata, keringat, dan rasa takut bercampur aduk. Aku memeluk perut besarku. Kita kemana, Mbak? Tanya sopir taksi, menatapku khawatir dari kaca spion. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Wajah Elina yang lemah dan tertindas mulai luntur, berganti dengan sorot mata tajam penuh perhitungan. Ke bandara, Pak, ujarku, suaraku kini mantap dan dingin. Rian, Bella, Ibu Santi, mereka tidak tahu. Mereka baru saja melepaskan aku dari sangkarku. Mereka pikir aku kabur sebagai pecundang. Mereka salah. Aku kabur untuk kembali ke rumahku yang sebenarnya. Kembali menjadi diriku yang sebenarnya. Elina Wijaya, pemilik Wijaya Group, bos besar di perusahaan tempat Bella bekerja. Permainan baru saja akan dimulai. Taksi itu melaju menembus pekatnya malam. Setiap guncangan di jalanan terasa seperti hantaman di perutku yang kram. Aku menggigit bibir, menahan ringisan, satu tangan memeluk perut besarku, tangan lainnya mencengkeram erat ponsel butut dan dompet tipis, dua benda yang menandai akhir dari kehidupan lamaku. Sudah sampai, Mbak, kata sopir taksi. Aku mengangkat wajah. Kami tidak berhenti di sebuah rumah sederhana atau kos-kosan. Taksi itu berhenti di depan lobi basement sebuah apartemen penthouse paling mewah dan eksklusif di ibu kota. Menara berlapis kaca itu menjulang angkuh, sangat kontras dengan penampilanku yang kotor dan acak-acakan. Aku memberikan beberapa lembar uang terakhir di dompetku. Ambil kembaliannya, Pak. Dengan langkah tertatih, aku masuk ke lobi pribadi. Petugas keamanan yang berjaga, yang biasanya menyapaku dengan hormat, tertegun melihatku. Wajah mereka pucat, bingung antara harus menolong atau terkejut. Nyonya Elina, sapa kepala keamanan, tergagap. Saya baik-baik saja, Pak. Tolong jangan biarkan siapapun masuk tanpa izin saya, kataku, suaraku serak namun tegas. Aku masuk ke lift pribadi yang langsung menuju unitku di lantai teratas. Pintu lift terbuka, memperlihatkan ruangan yang bertabur cahaya hangat. Ini adalah duniaku yang sebenarnya. Lantai marmer Italia, perabotan desainer yang minimalis namun elegan, dan jendela setinggi langit-langit yang menyuguhkan pemandangan kota berkelip di bawah sana. Seorang wanita paruh baya yang rapi, Bunga, asisten rumah tangga kepercayaanku, berlari kecil menyambutku. Matanya membelalak ngeri. Nyonya Elina. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Kaki Anda tidak pakai alas kaki, seru Bunga, panik. Saya pulang, Bei, hanya itu yang bisa kuucapkan sebelum kakiku lemas. Bunga sigap menopangku. Cepat, Nyonya. Kita harus, ya Tuhan, perut Anda kencang sekali. Saya panggil teh. Tidak, potongku. Saya hanya butuh mandi. Saya kotor. Saya merasa sangat kotor. Bunga mengerti. Dia tidak bertanya lebih lanjut. Dengan cekatan,
Dia membantuku masuk ke kamar mandi utama yang lebih besar dari seluruh ruang tamu di rumah Rian. Dia menyiapkan air hangat di jacuzzi marmer, menaburkan garam aromaterapi. Saat aku merendam tubuhku di air hangat, rasa sakit yang kutahan selama berjam-jam akhirnya meledak. Itu bukan lagi kram biasa. Ini adalah kontraksi. Hebat, menusuk, dan datang dengan interval yang teratur. Aku menjerit. Bukan karena takut, tapi karena rasa sakit yang luar biasa. "Bei bunga?" teriakku. Bunga menerobos masuk. "Nyonya, air ketuban Anda sudah pecah." Semuanya berlangsung begitu cepat. Bunga sudah memiliki protokol darurat. Tim medis pribadi keluargaku dihubungi. Dalam hitungan menit, aku sudah dibawa dengan tandu khusus melewati jalur servis pribadi, masuk ke dalam ambulans swasta yang siaga. Rasa sakit itu membutakan. Aku mencengkeram sisi ranjang rumah sakit VVIP yang sudah disiapkan untukku. Ruang bersalin itu lebih mirip kamar hotel bintang 5, tapi aku tidak peduli. Di setiap gelombang kontraksi yang menyiksa, wajah mereka berkelebat. Wajah Rian yang dingin. Wajah Ibu Santi yang penuh cemooh. Wajah Bella yang tersenyum penuh kemenangan. "Minum ini. Gugurkan kandungan itu. Aku nggak mau ada bayi berisik." Rasa sakit fisik ini tidak ada apa-apanya dibanding rasa sakit di hatiku. "Nyonya, dorong, Nyonya." Sedikit lagi, suara dokter menyadarkanku. Aku sendirian. Tidak ada suami yang memegang tanganku, membisikkan kata-kata semangat. Pria yang seharusnya ada di sini, mungkin saat ini sedang sibuk mencoba gaun pengantinnya dengan wanita lain. Aku mengerahkan seluruh sisa tenagaku. Bukan hanya untuk melahirkan anak ini, tapi untuk melahirkan diriku yang baru. Elina yang lemah, yang naif, yang berharap pada cinta buta, mati di ruangan ini. Lalu, di tengah puncak rasa sakit, terdengar suara tangisan. Tangisan nyaring yang membelah keheningan. Tangisan yang paling indah yang pernah kudengar. "Selamat, Nyonya Elina. Putra Anda dia sangat tampan dan sehat." Perawat meletakkan buntalan kecil yang merah itu di dadaku. Seketika, rasa sakit di tubuhku lenyap. Air mataku yang tadi kutahan karena amarah, kini luruh karena haru. Aku menatap wajah mungilnya. Matanya masih terpejam, bibirnya yang kecil mencari-cari. Tangan mungilnya menggenggam jariku. Dia nyata. Dia selamat. Anakku. Anak yang ingin mereka lenyapkan. "Selamat datang, sayang." Bisikku, mencium keningnya. "Mama di sini. Mama akan melindungimu. Mereka ingin kamu tidak ada, tapi kamu, nak, kamu adalah segalanya." Aku menatapnya lama. Di dalam dirinya, aku melihat kekuatan. Api yang baru saja menyala. "Namamu?" "Bara, putusku. Bara Wijaya. Karena kamu adalah api semangat Mama. Dan kita akan membakar hangus semua yang telah menyakiti kita." 3 hari kemudian, hari H pernikahan Rian dan Bella. Aku sudah kembali ke penthouse. Tubuhku masih dalam pemulihan, tapi pikiranku setajam silet. Aku duduk di sofa bludru, jubah sutra membungkus tubuhku. Di sisiku, Bara tertidur lelap di keranjang bayi mewahnya. Di depanku, berdiri Dimas, tangan kanan sekaligus CEO operasionalku di Wijaya Group. Wajahnya tegang, memegang sebuah tablet. "Nyonya, saya sudah mendapatkan semua yang Anda minta," lapor Dimas. "Informasi ini mengejutkan." "Bacakan," perintahku dingin, mataku tak lepas dari wajah damai Bara. "Bella Anastasia, staf junior di divisi pemasaran, seperti yang Nyonya duga. Gaji pokoknya 5 juta per bulan." Aku tersenyum sinis. Gaji 5 juta, tapi bergaya seperti miliarder. Mobil sport hitam yang dia pakai, lanjut Dimas, adalah mobil sewaan jangka panjang. Apartemen mewahnya juga sewa. Dan semua tas bermerek kami cek di database kami, semuanya KW super dari pemasok di Cina. Tawaku nyaris meledak. Jadi, suamiku dan mertuaku yang mata duitan itu, ditipu oleh barang palsu? Ironis. Tapi bukan itu yang terburuk, Nyonya, kata Dimas, wajahnya serius. Dia mungkin miskin, tapi dia licik. Selama setahun terakhir, dia terlibat dalam penggelapan dana proyek. Dia memalsukan faktur, melakukan markup anggaran,
dan menerima kickback dari vendor. Total kerugian perusahaan sekitar 7 miliar rupiah. Nah, itu dia. Proyek mana yang paling besar dia korupsi? Tanyaku. Proyek tender Sinar Mas. Dia bekerja sama dengan manajer keuangannya. Bagus, desisku. Bukti transfer, rekaman CCTV saat dia bertemu vendor, salinan faktur palsu, semuanya sudah ada. Lengkap, Nyonya. Termasuk rekaman suaranya saat menegosiasikan kickback. Aku melirik jam dinding digital. Pukul 10 pagi. Acara resepsi pernikahan mereka akan dimulai pukul 11 di sebuah ballroom hotel yang cukup mewah, yang tentu saja dibiayai dari uang haram Bella. Dimas, kataku, kini menatap lurus ke matanya. Aku punya tugas untukmu. Apapun, Nyonya. Pertama, kirimkan surat cerai gugat atas namaku ke alamat rumah Rian. Pastikan dia menerimanya hari ini. Lampirkan fotoku bersama Bara. Biar dia tahu, anak yang ingin dia bunuh telah lahir dengan selamat. Baik, Nyonya. Kedua, aku ingin hadiah pernikahan untuk Bella. Aku mengambil tablet dari tangan Dimas. Siapkan sebuah kotak kado yang paling mewah. Di dalamnya letakkan ini. Aku mengetuk layar, menunjukkan sebuah flash disk berlapis emas. Dan ketiga, lanjutku. Atur tim teknisi kita. Retas sistem audiovisual di ballroom hotel itu. Tepat pukul 11.30, saat mereka sedang bahagia di atas pelaminan, putar isi dari flash disk itu di layar proyektor utama. Dimas tertegun sejenak. Isinya? Semua bukti korupsinya, kataku, senyum dingin terkembang di bibirku. Biarkan semua tamu undangan, semua keluarganya, semua rekan kerjanya yang dia tipu, melihat siapa sebenarnya Bella Anastasia. Nyonya itu akan menghancurkannya, kata Dimas pelan. Itu tujuannya, sahutku. Dia pikir dia akan memulai hidup baru yang mewah hari ini. Dia salah. Hari ini adalah hari di mana aku akan mengambil kembali semua yang dia curi dan menghancurkan semua yang dia impikan. Aku bangkit, berjalan ke jendela besar, menggendong Bara di pelukanku. Kirimkan juga karangan bunga atas namaku. Tulis pesannya, selamat menikmati teror pertamamu. Dari Elina Wijaya, sang pewaris. Matahari bersinar terik. Di seberang kota, sebuah pesta pernikahan sedang bersiap. Mereka tidak tahu, pesta itu akan berubah menjadi sebuah pertunjukan penghakiman. Dan aku, dari singgasanaku, akan menjadi sutradaranya. Selamat menikah, Rian, bisikku pada angin. Semoga kamu menikmati hadiah dari kami. Gemerlap lampu kristal di ballroom hotel bintang 5 itu terasa palsu, sama palsunya dengan senyum yang terpasang di wajah Bella Anastasia. Ia berdiri di atas pelaminan megah, berbalut gaun pengantin putih berekor panjang yang harganya setara dengan gaji setahun karyawan biasa, gaun yang dibelinya dengan uang haram. Di sampingnya, Rian, suamiku, atau kini, mantan suamiku, berdiri gagah dengan setelan tuxedo hitam, dadanya membusung bangga. Di kursi barisan depan, Ibu Santi menangis terharu, atau lebih tepatnya, terharu melihat kemewahan di sekelilingnya. Perhiasan berlian, yang juga palsu, meski ia tak tahu, berkilauan di leher dan jemarinya. Ia tak henti-hentinya menyalami tamu, memamerkan menantu barunya yang kaya raya. Mereka baru saja menyelesaikan akad nikah 1 jam yang lalu. Sah. Di mata hukum dan agama, Rian kini adalah suami Bella. Aku tahu semua ini karena aku menyaksikannya. Bukan secara langsung, tentu saja. Dari kenyamanan penthouseku, aku duduk di sofa beludru, menggendong Bara yang tertidur pulas. Di hadapanku, sebuah layar monitor 50 inci menampilkan siaran langsung dari beberapa kamera tersembunyi yang telah dipasang oleh tim Dimas di setiap sudut ballroom. Nyonya, paket pertama sudah diantar, lapor Dimas pelan, ia berdiri di sampingku. Tepat saat itu, di layar monitor, aku melihat seorang kurir berseragam resmi masuk ke lobi hotel. Ia dicegat oleh panitia, namun ia bersikeras, paket dokumen mendesak untuk Tuan Rian. Rian, yang sedang bersiap untuk prosesi kirap pengantin, dipanggil. Ia tampak kesal. Apa ini? Saya sedang sibuk. Ucapannya terputus saat melihat nama pengirim di amplop coklat besar itu, Elina Wijaya.
Dengan dahi berkerut, Rian merobek amplop itu. Ibu Santi dan Bella mendekat, penasaran. Lembar pertama yang Rian tarik keluar adalah surat resmi dari pengadilan. Kop suratnya jelas terbaca, gugatan cerai. Apa? Rian terhuyung. Apa itu, nak? Tanya Ibu Santi. Bella merebut kertas itu. Gugatan cerai? Bagus. Perempuan gila itu akhirnya sadar diri. Sekarang kamu bebas, Mas, serunya penuh kemenangan. Tapi kemenangan itu hanya sesaat. Rian menarik keluar isi amplop lainnya. Sebuah foto. Bukan foto aib. Itu adalah foto high resolution, dicetak di kertas foto terbaik. Foto diriku, Elina. Aku tidak lagi terlihat kusam dan menyedihkan. Di foto itu, aku duduk di sofa mewah, mengenakan jubah tidur sutra, rambutku ditata rapi, dan wajahku dirias tipis namun berkelas. Tatapanku tajam ke kamera. Dan di pelukanku ada bayi mungil yang terbungkus selimut kasmir. Di bawah foto itu, sebuah tulisan singkat, kenalkan, Bara Wijaya. Pewaris yang ingin kalian lenyapkan. Anak itu lahir, desis Rian, wajahnya pucat pasi. Ibu Santi memekik. Dia melahirkan? Beraninya dia. Anak haram itu. Bella adalah yang paling terguncang. Wajahnya yang tadi berseri kini mengeras penuh kebencian. Dia menyebutnya, Wijaya. Dia pikir dia siapa? Beraninya dia mengganggu hari pernikahanku. Nyonya, paket kedua, bisik Dimas. Di layar, 2 orang petugas catering mendorong masuk sebuah karangan bunga raksasa. Mawar putih dan lili, dirangkai begitu indah namun terasa dingin. Karangan bunga itu diletakkan tepat di dekat pintu masuk, tak mungkin terlewatkan oleh tamu. Sebuah pita besar tersemat, dan sebuah kartu. Bella berjalan cepat, menyambar kartu itu. Ia membacanya dengan suara gemetar. Selamat menikmati teror pertamamu. Dari Elina Wijaya, sang pewaris. Elina? Wijaya? Rian mengulang nama itu. Kenapa dia terus memakai nama Wijaya? Apa maksudnya? Sudah, jangan pedulikan dia, bentak Bella, amarahnya meledak. Dia merobek kartu itu dan melemparnya. Dia cuma mantan istri yang sakit hati. Dia gila. Hari ini hari bahagiaku. Tidak ada yang boleh merusaknya. Ayo, Mas. Para tamu sudah menunggu. Bella menarik tangan Rian, memaksanya kembali tersenyum. Ibu Santi menggerutu, dasar perempuan sialan, sudah diusir pun masih mengganggu. Mereka bertiga kembali ke pelaminan. Musik mengalun. Pembawa acara mulai berbicara dengan suara ceria. Dan kini, marilah kita saksikan bersama sebuah persembahan video romantis, kilas balik perjalanan cinta kedua mempelai kita, Rian dan Bella. Lampu ballroom meredup. Para tamu bertepuk tangan. Layar proyektor raksasa di belakang pelaminan menyala. Bella tersenyum bangga, merangkul lengan Rian. Ini adalah video yang dia siapkan khusus, berisi foto-foto liburan mewah palsunya, untuk memamerkan kekayaannya. Video dimulai. Beberapa foto pertama muncul. Bella dan Rian makan malam romantis. Bella dan Rian di depan mobil sport sewaan itu. Lalu, tiba-tiba layar berdesis. Video itu berhenti. Musik romantis terpotong, digantikan keheningan yang mencekam. Layar menjadi hitam. Lalu, sebuah logo muncul. Logo yang sangat kukenal. Logo perusahaan yang kubangun dari nol. Wijaya Group. Di pelaminan, aku melihat Bella membeku. Senyumnya luntur seketika. Apa ini? Bisik Rian. Layar berganti. Judul besar terpampang. Laporan investigasi internal, divisi pemasaran. Matikan. Matikan, jerit Bella pada petugas teknisi, tapi tidak ada yang bergerak. Tim Dimas sudah mengambil alih kendali penuh. Video berlanjut. Wajah Bella muncul di layar, tapi bukan foto cantik. Itu adalah rekaman CCTV buram dari sebuah lobi kafe. Tanggalnya terekam jelas. Di situ, Bella terlihat menerima sebuah amplop coklat tebal dari seorang pria, vendor yang bekerja sama dengannya. Layar terbelah. Sisi kiri menampilkan faktur palsu yang diajukan Bella ke perusahaan. Sisi kanan menampilkan faktur asli dari vendor. Angkanya berbeda jauh. Markup 7 miliar rupiah.
Para tamu mulai berbisik. Rekan-rekan kerja Bella dari Wijaya Group yang hadir, wajahnya pucat pasi. Itu, kan proyek Sinar Mas? Bisik seseorang. Dan bagian terburuknya datang. Suara. Rekaman audio yang jernih diputar, memenuhi seluruh ballroom. Itu suara Bella. Naikkan saja anggarannya 30%. Nanti 15% untuk saya, 15% untuk Bapak. Tenang saja, kita bagi rata. Bos besar tidak akan tahu. Suara pria vendor itu terdengar ragu. Apa tidak bahaya, Bu Bella? Nyonya Elina katanya sangat teliti. Tawa sinis Bella menggema. Dan inilah kalimat yang menghancurkannya. Nyonya Elina? Hah? Bos besar itu bodoh. Wanita naif yang lebih milih hidup miskin dan cuti panjang demi menikah dengan pria tidak berguna. Dia gampang sekali dibohongi. Seluruh ballroom hening seketika. Semua mata kini tertuju pada Bella, lalu pada Rian, pria tidak berguna, yang dimaksud. Rian melepaskan rangkulan Bella. Wajahnya merah padam, campuran antara malu, kaget, dan amarah. Video belum selesai. Layar kini menampilkan profil karyawan Bella. Fotonya, namanya, dan jabatannya, staf junior pemasaran. Di bawahnya, tertera gaji pokok 5 juta rupiah bulan. 5 juta, pekik Ibu Santi, suaranya melengking tak percaya. Layar kemudian menampilkan foto mobil sport itu dengan stempel merah besar, sewaan. Foto tas-tas mewahnya, KW Super. Foto apartemennya, sewa habis bulan depan. Video berakhir dengan satu kalimat di layar hitam pekat, semua palsu. Seperti cintamu. Lampu ballroom menyala. Kekacauan meledak. Jadi dia penipu. Dia koruptor. Dia menipu Rian. Bukan. Rian pasti terlibat. Para tamu dari Wijaya Group, terutama yang terlibat, langsung berhamburan pergi, takut ikut terseret. Tamu keluarga Rian menatap Ibu Santi dengan cemoohan. Ibu Santi limbung. Tidak mungkin. Bella, katakan ini bohong. Rian mencengkeram lengan Bella begitu keras hingga wanita itu meringis. Kamu membohongi aku, teriaknya. Gaji kamu 5 juta? Semua ini palsu. Rian tidak peduli pada korupsinya. Dia hanya peduli pada fakta bahwa Bella tidak sekaya yang dia kira. Bella menangis histeris. Karirnya hancur. Reputasinya musnah. Dia dipermalukan di depan semua orang. Mas, dengar dulu. Itu fitnah. Itu Elina. Dia menjebakku. Dia. Fitnah apa? Bentak Rian. Itu suaramu. Itu wajahmu. Rian mengangkat tangannya, hendak menampar Bella. Tapi dia berhenti. Ibu Santi, entah dapat kekuatan dari mana, tiba-tiba merebut mikrofon dari MC yang gemetaran. Diam semuanya, teriaknya. Ini semua fitnah. Ini ulah mantan istri Rian yang gila. Dia iri. Pesta tetap lanjut. Makan. Silakan makan. Tidak ada yang bergerak. Rian menatap Bella dengan nanar. Dia hancur. Mimpinya menjadi kaya hancur. Dia baru saja menikahi seorang penipu dan koruptor. Bella, di tengah isak tangisnya, mencengkeram jas Rian. Mas, desisnya putus asa. Uang 7 miliar itu masih ada padaku. Di rekening rahasiaku. Kalau kamu ceraikan aku sekarang, aku akan seret kamu. Aku akan bilang kamu kaki tangannya. Kita sudah menikah, Mas. Harta kita jadi satu. Itu adalah ancaman. Sekaligus tawaran. Rian membeku. 7 miliar. Uang itu nyata. Dia menatap para tamu yang memandangnya dengan jijik. Dia menatap ibunya yang hampir pingsan. Dia menatap Bella yang licik. Sesuai dugaanku, pria mata duitan itu membuat pilihannya. Rian menurunkan tangannya. Dia menarik napas panjang. Dia memaksakan senyum paling palsu yang pernah kulihat. Dia merangkul bahu Bella yang gemetaran. Ini hanya kesalahpahaman, katanya pada para tamu, suaranya bergetar. Ada yang ingin menghancurkan rumah tangga kami. Silakan dilanjutkan makannya. Pesta tetap berlanjut. Di penthouseku, aku tertawa. Tawa dingin yang menggema di ruangan mewah itu. Mereka tetap menikah,
kataku pada Dimas. Seperti yang Anda duga, Nyonya, jawab Dimas. Mereka terlalu serakah untuk mundur. Bagus, ujarku, mematikan monitor. Suasana pesta yang kacau balau itu lenyap dari pandanganku. Mereka baru saja mengikat diri mereka pada bangkai kapal yang akan segera kutenggelamkan. Aku mengelus kepala bara. Teror pertama selesai, nak. Mereka memilih untuk tenggelam bersama. Apa rencana selanjutnya, Nyonya? Selanjutnya? Aku tersenyum. Biarkan mereka menikmati bulan madu, mereka dalam ketakutan. Biarkan Rian dan Ibu Santi menyadari mereka hidup dengan seorang koruptor yang sedang diburu perusahaan. Dan siapkan pesta perusahaan tahunan. Aku menatap pantulan diriku di jendela yang gelap. Sudah waktunya, CEO Wijaya Group kembali dari cuti panjangnya. Tidak ada bulan madu di Paris. Tidak ada pelayaran mewah di Karibia. Bulan madu Rian dan Bella adalah di rumah sempit dan pengap yang sama, yang kini terasa seperti penjara neraka. Atmosfer di dalam rumah itu begitu berat, seolah udara pun menolak untuk bergerak. 3 hari setelah pernikahan yang kacau itu, kenyataan menghantam mereka seperti truk. Bella Anastasia, sang nona besar, kini tidak lebih dari seorang tahanan rumah. Dia tidak berani keluar. Wajahnya sudah terpampang di beberapa portal berita gosip internal perusahaan sebagai Ratu Korupsi KW. Dia duduk di sofa yang sama tempat dia dulu memamerkan tas palsunya, kini mengenakan daster pudar yang baunya asam, sisa pakaian yang tertinggal di apartemennya sebelum disegel. Ibu Santi adalah orang pertama yang meledak. Impiannya akan rumah mewah, mobil baru, dan tunjangan bulanan kini berganti menjadi malu yang tak terperi. Penipu! Pekik Ibu Santi pagi itu, melemparkan piring kosong ke arah Bella yang sedang melamun. Kamu bilang kamu kaya raya. Mana? Mana uangnya? Aku ke pasar tadi, semua orang menertawakiku. Mereka bilang aku besanan dengan koruptor. Bella, yang sarafnya sudah setipis benang, balas membentak. Diam kamu, tua bangka. Ini semua juga gara-gara anak kesayanganmu itu. Kalau saja dia tidak menikahi Elina, hidup kita pasti tenang. Beraninya kamu menyalahkan anakku. Ibu Santi maju, tangannya siap menjambat. Hentikan! Suara Rian menggelegar, membuat keduanya terdiam. Rian baru saja kembali. Wajahnya kuyu, matanya merah. Dia telah menghabiskan 3 hari terakhir mencoba menghubungi bank, pengacara, dan siapapun yang dia kenal, tapi tidak ada hasil. Kalian berdua, desis Rian, menatap Bella dan ibunya dengan kebencian yang sama besarnya. Kalian adalah masalahku. Dia melempar sebuah amplop resmi ke atas meja. Itu surat dari Wijaya Group. Selamat, Bella. Kamu resmi diskors tanpa gaji, dan seluruh asetmu yang terdaftar atas nama perusahaan dibekukan. Apa? Bella menyambar surat itu. Dibekukan? Mobil-mobil sewaku. Sudah ditarik kemarin, jawab Rian dingin. Apartemenmu disegel. Dan kartu kredit perusahaanmu sudah dipotong jadi 2. Bella terduduk lemas. Habis. Semuanya habis. Tak? Bisik Rian, matanya kini menyala dengan keserakahan yang putus asa. Kamu masih punya yang 7 miliar itu, kan? Uang haram itu. Itu satu-satunya yang tersisa. Bella langsung memeluk dirinya sendiri. Itu uangku. Itu uang kita, koreksi Rian, suaranya mengancam. Kita suami istri. Kamu bilang sendiri, harta kita jadi satu. Sekarang berikan aku akses ke rekening itu. Tidak, jerit Bella. Tidak akan. Kamu pikir aku bodoh? Sekali aku berikan, kamu dan ibumu yang mata duitan ini akan menendangku. Uang itu satu-satunya jaminanku. Ibu Santi mendecih. Jadi benar kamu pegang 7 miliar? Kalau begitu, kenapa kita masih makan nasi dengan garam? Belikan aku rumah. Ngobel? Diam, bentak Bella dan Rian bersamaan. Rumah itu kini terbagi menjadi 3 kubu yang saling membenci, namun terikat oleh satu hal, uang haram 7 miliar. Rian dan Ibu Santi berusaha mencari cara merebutnya dari Bella. Bella menjaganya seperti induk singa, tahu bahwa tanpa uang itu, dia benar-benar tamat. Dan di tengah neraka itu, terorku berlanjut. Bukan teror yang berisik,
tapi teror yang menusuk psikologis mereka. Sore harinya, sebuah truk box besar dari toko perlengkapan bayi termewah di kota berhenti di depan rumah mereka. Para tetangga yang kepo langsung keluar, berbisik-bisik. "Permisi, paket untuk rumah Tuan Rian," kata seorang petugas berseragam. Rian dan Ibu Santi keluar dengan bingung. Petugas itu mulai menurunkan barang, sebuah box bayi dari kayu jati impor, stroller seri terbaru yang harganya puluhan juta, satu set mainan edukatif, dan puluhan kaleng susu formula premium. "Ini kami tidak pesan," kata Rian bingung. "Ini sudah dibayar lunas, Pak. Atas nama Bara Wijaya. Ada kartunya." Petugas itu menyerahkan sebuah kartu kecil. Rian membukanya. Tangannya gemetar hebat saat membaca tulisan tangan yang elegan itu. "Kalian bilang bayi itu berisik dan merepotkan. Ini semua barang yang seharusnya dia miliki. Nikmati pemandangannya. Kalian telah menukar seorang pewaris dengan seorang koruptor." "Elina!" Rian mengaum seperti binatang terluka. Dia kalap. Dia menendang box bayi itu hingga terbalik. Dia melempar kaleng-kaleng susu formula ke jalan. "Kurang ajar. Akan kucari kau dan anak haram itu." Ibu Santi terduduk lemas di teras, menangis histeris. Dia akhirnya sadar. Dia telah menyuruh putranya mencampakkan seorang wanita, yang entah bagaimana, sangat kaya, demi wanita lain yang ternyata penipu. Kesalahan terbesarnya adalah, dia salah memilih mangsa. Bella hanya menatap dari balik jendela, wajahnya pucat. Dia tahu siapa Elina. Dia tahu siapa Nyonya Elina yang dia sebut bodoh itu. Tapi dia tidak berani mengatakannya. Dia takut jika Rian tahu dia telah menghina bos besar Wijaya Group, Rian akan benar-benar membunuhnya. Kekacauan itu berlangsung selama seminggu. Mereka hidup dalam paranoia. Setiap suara motor berhenti, mereka pikir itu polisi. Setiap telepon berdering, mereka pikir itu dari pengacara Elina. Rian dan Bella kini tidur di kamar terpisah. Rian di kamar utama, yang kini terasa hampa tanpa barang-barang Elina, sementara Bella tidur di kamar tamu yang sempit, kamar yang dulu direncanakan untuknya. Ironis. Hingga suatu pagi, sebuah undangan tiba. Bukan amplop coklat biasa. Ini adalah undangan tebal berlapis bludru biru donker dengan segel emas berlogo Wijaya Group. Ibu Santi yang menerimanya dari kurir, membawanya dengan tangan gemetar. "Eneng, pesta perusahaan," bacanya pelan. Rian merebutnya. Undangan gala tahunan Wijaya Group. Undangan itu ditujukan kepada Sri Bella Anastasia, beserta partner. Keheningan melanda rumah itu. Ini jebakan," desis Bella, tubuhnya gemetar. "Dia, Nyonya Elina, dia ingin mempermalukanku lagi di depan semua karyawan." "Ah?" kata Rian pelan, otaknya yang licik mulai berputar. "Ini adalah kesempatan." "Kesempatan apa?" "Diborgol di atas panggung," cibir Bella. "Kesempatan untuk bicara," sahut Rian. "Kita datang. Kita temui, Nyonya Elina, ini bos besar yang beraninya ikut campur urusan rumah tanggaku." Ibu Santi tiba-tiba berdiri tegak. Matanya yang sembab kini menyala licik. "Rian benar. Kita harus datang." "Ibu gila?" tanya Rian. "Ah, dengar," kata Ibu Santi. "Kita datang bertiga. Kita temui Nyonya Elina ini. Rian, kamu minta maaf padanya. Bilang kamu menyesal telah meninggalkan Elina. Bilang kamu dibutakan oleh si penipu ini," katanya sambil menunjuk Bella. "Apa?" pekit Bella. "Bilang padanya kamu masih mencintai Elina," lanjut Ibu Santi, mengabaikan Bella. "Wanita itu jelas-jelas masih peduli padamu, Rian. Untuk apa dia repot-repot menghancurkan pernikahanmu kalau dia tidak cemburu? Kalau dia tidak cinta?" Logika yang bengkok, tapi Rian mulai memikirkannya. "Ibu benar. Elina melakukan semua ini karena dia masih mencintaiku. Dia hanya sakit hati." "Tentu saja," seru Ibu Santi. "Kita datang ke pesta itu. Kamu temui bosnya. Lalu kamu cari Elina. Kamu bujuk dia. Dia wanita, Rian. Dia baru melahirkan. Dia pasti butuh suami. Kita bisa kembali. Kita bisa mendapatkan dia dan anaknya.
Kita bisa mendapatkan Wijaya Group. Itu adalah rencana paling gila, paling serakah, dan paling tidak tahu malu yang Bella menatap mereka ngeri. Kalian berdua menjijikkan. Kalian mau mengorbankan aku untuk kembali pada Elina? Rian menatap Bella dengan dingin. Kamu punya pilihan lain? Kalau kita tidak lakukan apa-apa, polisi akan datang menjemputmu untuk urusan 7 miliar itu. Kalau kita datang, setidaknya kita punya kesempatan. Bella terdiam. Dia terjebak. Rian meremas undangan itu. Kita datang. Kita bertiga. Ibu, cari baju terbaikmu. Bella, usahakan dirimu terlihat layak. Dan Rian, bersiaplah untuk berakting. Mereka bertiga, trio serakah yang kini putus asa, memutuskan untuk berjalan lurus ke dalam sarang singa. Mereka tidak tahu, Nyonya Elina, yang ingin mereka temui, dan Elina, yang ingin mereka rayu kembali, adalah orang yang sama. Dan singa betina itu sedang menunggu mereka. Malam pesta gala tahunan Wijaya Group adalah acara paling bergengsi di kalender sosial korporat kota. Ballroom hotel termewah berkilauan di bawah ribuan lampu kristal. Para eksekutif puncak, klien VVIP, dan sosialita berlalu lalang dalam balutan tuxedo dan gaun malam seharga ratusan juta. Orkestra mini memainkan musik klasik yang lembut, dan aroma sampanye mahal serta parfum mewah menguar di udara. Di tengah kemewahan itu, 3 sosok tampak sangat tidak pada tempatnya. Rian, Bella, dan Ibu Santi. Rian mengenakan tuxedo yang sama dengan yang ia pakai di pernikahannya, kini sedikit kusut. Ibu Santi memakai gaun brokat terbaiknya yang norak, matanya liar memandangi perhiasan para tamu wanita, berdecak iri. Dan Bella? Bella adalah gambaran dari kehancuran. Dia dipaksa datang. Rian dan Ibu Santi telah mengancamnya, mengatakan ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk membalikkan keadaan. Dia mengenakan gaun malam berwarna merah marun, satu-satunya gaun mewah, yang juga KW, yang tersisa, yang tidak disita. Riasannya tebal, berusaha menutupi lingkaran hitam di bawah matanya, namun tangannya tak henti-hentinya gemetar. Ingat rencananya, desis Rian di telinga Bella. Kita cari Elina. Kita juga harus temui Nyonya Elina, bos besarmu itu. Kita akan mainkan peran korban di sini. Bella hanya mengangguk kaku. Jantungnya berdebar-debar. Setiap tatapan dari mantan rekan kerjanya terasa seperti jarum. Mereka berbisik, menunjuk, dan tertawa sinis. Dia adalah paria, lelucon berjalan di perusahaan yang pernah ia banggakan. Para hadirin sekalian, suara MC menggema. Malam ini adalah malam yang sangat spesial. Setelah sekian lama, kita akan menyambut kembali sosok di balik kesuksesan Wijaya Group. Semua lampu sedikit meredup. Musik berhenti. Pintu utama ballroom terbuka lebar. Mari kita sambut pemilik dan CEO Wijaya Group, Nyonya Elina Wijaya. Hening. Lalu tepuk tangan riuh membahana. Sesosok wanita melangkah masuk. Bukan Elina yang mereka kenal. Wanita ini melangkah dengan keanggunan seorang ratu. Ia mengenakan gaun sutra berwarna biru safir yang memeluk lekuk tubuhnya yang telah pulih pasca melahirkan dengan sempurna. Belahan tinggi di kakinya memperlihatkan stiletto perak bertabur berlian. Rambutnya yang dulu kusam, kini ditata dalam sanggul modern yang elegan, memperlihatkan leher jenjang yang dihiasi kalung berlian murni. Wajahnya dirias profesional, matanya tajam, bibirnya menyunggingkan senyum tipis penuh kuasa. Di belakangnya, 2 pengawal pribadi berbadan tegap mengikutinya, dan di sampingnya, Dimas, sang CEO operasional, berjalan mendampingi. Di sudut ruangan, rahang Rian jatuh terbuka. Gelas sampahnya di tangannya nyaris terlepas. Elina? Ibu Santi mematung. Matanya membelalak tak percaya. Wanita itu wanita yang dia sebut benalu, yang dia paksa minum obat penggugur, kini terlihat seperti miliarder. Tidak mungkin? Rian pulih dari keterkejutannya. Logika serakahnya mengambil alih. Dia pasti menemukan pria kaya baru, desisnya. Dia simpanan seseorang. Itu pasti. Lihat perhiasannya. Ibu, rencana kita harus berhasil. Kita harus mendapatkannya kembali. Tapi Bella tidak berpikir seperti itu. Wajahnya pucat pasi.
Dia melihat bagaimana para direktur senior membungkuk hormat pada Elina. Dia melihat bagaimana klien-klien penting menyambutnya. Ketakutan yang luar biasa, ketakutan yang tidak bisa ia definisikan, mulai menjalari tulang punggungnya. Elina berjalan santai, menyapa beberapa tamu, aura kekuasaannya tak terbantahkan. Dia berjalan lurus ke arah panggung utama. Jalurnya melewati tempat trio itu berdiri membeku. Melihat Elina semakin dekat, terlihat begitu anggun dan berkuasa, sesuatu di dalam diri Bella meledak. Rasa iri, malu, dan kebencian yang terpendam membuatnya lupa diri. Ini adalah wanita yang telah menghancurkan pernikahannya. Kamu, jerit Bella tiba-tiba, suaranya melengking memecah keanggunan pesta. Elina berhenti, menoleh padanya dengan tatapan dingin. Dasar perempuan gila. Pelakor, raung Bella, hilang kendali. Beraninya kamu datang ke sini? Ini pesta bosku. Kamu mau menghancurkan apa lagi? Pergi kamu dari sini. Pergi. Bella menerjang maju, tangannya terulur, berusaha menyeret, mendorong Elina pergi dari pesta yang ia anggap sebagai wilayah bosnya. Rian dan Ibu Santi terlalu kaget untuk bereaksi. Bella bahkan belum berhasil menyentuh ujung gaun sutra Elina. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Bella. Bukan dari Elina, tapi dari salah satu pengawal pribadi Elina. Begitu cepat dan keras, hingga Bella terpelanting jatuh ke lantai marmer. Beraninya Anda menyentuh Nyonya Elina? Bentak pengawal itu, suaranya dalam dan mengancam. Seluruh ballroom hening seketika. Musik berhenti. Semua mata tertuju pada pemandangan itu. Bella terisak di lantai, memegangi pipinya yang merah. Rian dan Ibu Santi membeku ketakutan. Nyonya? Nyonya Elina? Rian mengulang panggilan pengawal itu. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Elina menatap Bella yang tersungkur di bawah kakinya. Wajahnya tanpa ekspresi. Dia lalu melirik ke arah Rian dan Ibu Santi. Tatapan itu, sedingin es, membuat mereka gemetar. Elina kemudian melihat ke bawah, ke sepatunya. Saat Bella jatuh, segelas sampanye di meja sebelahnya ikut tumpah, membasahi stiletto berliannya. Ah! Desah Elina pelan, suaranya terdengar jelas di keheningan itu. Lihat apa yang kamu lakukan. Kamu mengotori sepatuku. Dia menatap lurus ke arah Bella. Bella Anastasia. Karyawan divisi pemasaran, panggil Elina, suaranya kini tajam dan penuh perintah. Bella mendongak, air mata dan maskaranya luntur. Karena kamu sudah berani membuat keributan di pestaku dan mengotori sepatuku. Lanjut Elina. Sekarang, maju. Lep. Darah serasa surut dari wajah Bella. Aku bilang. Lep. Sepatuku. Elina. Rian akhirnya menemukan suaranya, melangkah maju. Apa-apaan kamu? Kamu menyuruh istriku. Dia tidak bisa melanjutkan. Dua pengawal kini berdiri di depannya, menghalangi jalannya. Tatapan mereka membuatnya kaku. Istrimu? Elina tertawa kecil. Ah, ya. Istri yang kamu nikahi setelah mencoba membunuh anakku. Pilihan yang bagus. Dia kembali menatap Bella. Cepat, atau aku panggil keamanan untuk menyeretmu keluar dari sini dan langsung ke kantor polisi. Ancaman itu berhasil. Polisi adalah ketakutan terbesar Bella. Dengan tubuh gemetar hebat, menahan malu yang tak terperi, disaksikan ratusan pasang mata, Bella Anastasia merangkak maju. Dia berlutut di depan Elina. Rian dan Ibu Santi hanya bisa menonton dengan ngeri. Dengan tangan gemetar, Bella mengeluarkan sapu tangan dari saku jas Rian yang berdiri di dekatnya. Dia mulai mengelap stiletto berlian Elina yang basah oleh sampanye. Elina menatap puncak kepala Bella. Lebih bersih. Bella menggosok lebih keras, air matanya menetes ke lantai marmer. Ini lebih buruk dari kematian. Saat Bella hendak selesai, Elina mengangkat kakinya sedikit, seolah ingin memeriksa. Dan, tanpa sengaja, tumit runcing sepatunya menendang dagu Bella. Aduh, pekit Bella, terdorong ke belakang dan kembali jatuh terduduk. Ops, kata Elina, nadanya pura-pura kaget. Maaf. Kakiku kram. Mungkin kamu terlalu lambat. Bella menatap Elina dengan kebencian murni, tapi dia tak berani bersuara.
Dia telah dihancurkan. Elina tersenyum puas. Dia melirik sekilas ke Rian dan Ibu Santi yang pucat pasi. Nikmati pestanya, bisiknya. Dia lalu berbalik, berjalan santai menuju panggung, meninggalkan Bella yang masih terduduk di lantai, Rian yang membatu, dan Ibu Santi yang gemetaran hebat. Di atas panggung, Dimas sudah menunggunya dengan mikrofon. Hadirin sekalian, maaf atas sedikit hiburan tadi, kata Dimas, yang langsung disambut tawa kecil beberapa tamu. Dan kini, sambutan yang sebenarnya kita tunggu-tunggu. Sambutan dari pemilik, otak, dan jantung dari Wijaya Group yang telah kembali memimpin kita semua? Nyonya Elina Wijaya. Nama itu menggema. Nyonya Elina Wijaya. Bukan simpanan. Bukan tamu. Tapi pemilik. Di bawah panggung, Rian terhuyung. Kakinya lemas. Dia menabrak meja. Jadi, Elina yang dia hina, Elina yang dia sebut benalu, Elina yang dia usir, adalah Nyonya Elina, bos besar Wijaya Group, wanita yang dia sebut bodoh dan naif di video pernikahan itu. Ibu Santi mencengkeram dadanya. Napasnya sesak. Tidak mungkin. Tidak. Dia tidak bisa bernapas. Pandangannya gelap. Dia pingsan di tempat. Dan Bella hanya tertawa. Tawa kering yang menakutkan. Dia menatap Elina yang kini berdiri anggun di podium, memegang mikrofon. Dia akhirnya sadar. Dia tidak hanya ditipu oleh Elina. Dia telah menghina, mencoba menyingkirkan, dan mencuri dari wanita paling berkuasa yang pernah dia temui. Sudah tamat. Elina di atas panggung menatap lurus ke arah mereka bertiga, satu terisak, satu pingsan, satu membatu. Dia mengetuk mikrofon, senyum dingin tersungging di bibirnya. Selamat malam, suaranya menggema, penuh kuasa. Saya harap kalian menikmati pestanya. Saya punya beberapa pengumuman penting malam ini. Dengungan syok menjalar ke seluruh ballroom. Ratusan pasang mata menatap ketiga titik. Elina di podium, berkuasa dan dingin, Rian yang membatu, otaknya gagal memproses kenyataan, dan Bella yang tertawa serak di lantai, pikirannya telah retak. Ibu Santi masih tergeletak pingsan, pemandangan yang menyedihkan di tengah kemewahan. Elina mengetuk mikrofon sekali lagi. Suara, tap, yang pelan itu terdengar seperti ledakan di dalam keheningan. Selamat malam, ulangnya, suaranya tenang, seolah tidak ada drama yang baru saja terjadi. Maaf atas interupsi tadi. Mari kita anggap itu sebagai pembersihan kecil sebelum acara utama. Dia tersenyum tipis. Bagi yang belum mengenali saya, atau mungkin mengenali saya sebagai orang yang berbeda, perkenalkan. Saya Elina Wijaya, pemilik dan CEO Wijaya Group. Saya telah kembali dari cuti panjang saya. Tepuk tangan terdengar, namun ragu. Para tamu masih terlalu terkejut. Cuti saya sangat mencerahkan, lanjut Elina, matanya kini menatap lurus ke arah Bella yang mulai didatangi petugas medis hotel. Saya memutuskan untuk hidup sederhana, menyamar, untuk melihat perusahaan ini dari sudut pandang yang berbeda. Dari bawah. Dan oh, apa yang saya lihat? Pandangannya menyapu kerumunan. Saya melihat loyalitas yang luar biasa. Saya melihat kerja keras. Matanya kembali terkunci pada Bella, yang kini mulai bangkit dibantu petugas. Saya juga melihat pengkhianatan. Saya melihat tikus. Rian tersentak. Dia menatap Elina, kini dengan campuran ngeri dan, anehnya, harapan. Harapan gila bahwa ini adalah mimpi buruk. Kita semua baru saja menyaksikan pertunjukan dari seorang karyawan bernama Bella Anastasia, kata Elina, suaranya bergema melalui speaker. Karyawan yang sama yang terekam dalam video di hari pernikahannya, pernikahan dengan pria yang kebetulan adalah mantan suami saya. Seluruh ballroom menahan napas. Ini lebih seru dari drama apapun. Di mana dalam video itu, dia membanggakan diri telah menggelapkan dana perusahaan. Karyawan yang sama yang datang ke pesta ini dengan undangan yang didapatnya secara licik. Karyawan yang sama, yang baru saja berlutut mengelap sepatu saya. Elina berhenti sejenak, membiarkan penghinaan itu meresap. Saya ingin mengumumkan, katanya, nadanya kini berubah menjadi baja. Bahwa, Nyonya Elina, yang dia sebut bodoh dan naif itu, adalah saya.
Dan sebagai Nyonya Elina, lanjutnya. Bella Anastasia, atas tindakan korupsi, penggelapan dana sebesar 7 miliar rupiah, dan pencemaran nama baik perusahaan. Elina menatap lurus ke mata Bella. Di depan seluruh jajaran direksi, klien, dan rekan kerja, dengan ini, Anda dipecat. Dia tidak berteriak. Dia mengatakannya dengan dingin dan jelas. Dan itu jauh lebih menakutkan. Dan untuk memastikan keadilan ditegakkan, tambah Elina, tim hukum kami akan menyerahkan seluruh bukti kejahatan Anda ke pihak kepolisian besok pagi. Itu adalah paku terakhir di peti mati Bella. Dia menjerit. Bukan jeritan marah. Tapi jeritan putus asa. Tidak. Jangan polisi. Jangan. Pengawal, perintah Elina dari atas panggung. 2 pengawal yang tadi menghalangi Rian, kini bergerak. Satu mencengkeram lengan Bella, yang meronta-ronta histeris. Satu lagi menghampiri Ibu Santi yang baru saja siuman dan tampak linglung. Petugas medis membantu Ibu Santi berdiri, dan pengawal itu langsung mengambil alih, mencengkeram lengannya dengan kasar. Tunggu. Anda tidak bisa melakukan ini. Rian akhirnya berteriak, panik. Dia bukan membela Bella. Dia membela dirinya sendiri. Elina. Ini aku, Mas Rian. Suamimu. Kita bisa bicarakan ini. Aku minta maaf. Elina menatapnya dari atas panggung. Suamiku? Surat cerai sudah saya kirimkan di hari pernikahanmu. Anda bukan siapa-siapa, Tuan Rian. Anda hanya tamu tidak diundang yang datang bersama seorang kriminal. Elina. Dengar? Rian mulai putus asa. Dia melihat masa depan barunya yang mewah hancur berkeping-keping. Pengawal, ulang Elina, suaranya kini tak sabar. Keluarkan sampah-sampah ini dari pestaku. Tiga-tiganya. Seret mereka jika perlu. Perintah itu mutlak. Pengawal mulai bergerak. Bella menjerit dan mencakar. Lepaskan aku. Rian, tolong aku. Ibu Santi, yang kini sadar sepenuhnya bahwa dia telah menghina seorang miliarder, langsung mengubah taktik. Dia menjatuhkan dirinya ke lantai. Ampun, Nyonya. Ampun, Elina. Mantuku. Maafkan ibu. Ibu hilaf, nak. Ampun. Dia mencoba memeluk kaki pengawal, tapi pengawal itu tak bergeming, menariknya berdiri dengan paksa. Rian adalah yang paling menjijikkan. Dia menatap Elina dengan tatapan memohon. Sayang, kamu tidak bisa lakukan ini padaku. Aku ayah dari anakmu. Anak kita. Aku masih mencintaimu, Lin. Wanita ini, Bella, dia menjebakku. Dia menipuku. Aku korban di sini. Tawa sinis terdengar dari beberapa tamu. Seret mereka, perintah Elina sekali lagi. Para pengawal tidak ragu lagi. Mereka mulai menyeret paksa ketiganya keluar ballroom. Bella menendang-nendang. Ibu Santi meraung-raung meminta ampun. Rian terus berteriak memanggil nama Elina, memohon cinta dan pengampunan. Pemandangan itu brutal dan memalukan. Para tamu menyingkir, memberi jalan, wajah mereka campuran antara ngeri dan puas. Di pintu keluar ballroom, tepat saat mereka akan dilempar ke lobi, Elina mengangkat tangannya. Tunggu. Para pengawal berhenti. Rian, Bella, dan Ibu Santi, dalam kondisi acak-acakan, menatapnya dengan napas terengah-engah. Harapan kembali menyala di mata Rian. Elina turun dari panggung. Dia berjalan anggun melewati kerumunan yang membelah seperti lautan. Dia tidak berjalan ke arah mereka. Dia berjalan ke pintu samping, di mana Bei Bunga, asisten rumah tangganya, telah berdiri menunggu. Di pelukan Bei Bunga, ada sebuah buntalan selimut kasmir. Elina mengambil buntalan itu dengan lembut. Dia menggendong bayinya. Bara Wijaya. Dengan bara di pelukannya, Elina berjalan menghampiri trio yang hancur itu. Dia berhenti sekitar 1 meter di depan mereka. Para pengawal masih mencengkeram mereka dengan erat. Lihat dia, kata Elina pelan, suaranya kini hanya untuk mereka. Rian menatap bayi mungil di pelukan Elina. Ibu Santi menatapnya dengan mata terbelalak. Lihatlah anakku, desis Elina. Lihatlah anak yang ingin kalian lenyapkan. Bayi yang kalian sebut, benalu. Bayi yang kalian bilang, berisik, dan merepotkan.
Bayi yang ibunya kalian paksa minum obat penggugur. Air mata mulai mengalir di pipi Rian. Tapi itu bukan air mata penyesalan. Itu air mata keserakahan yang sirna. Dia melihat bayi itu, dan yang dia lihat adalah miliaran rupiah yang lepas dari tangannya. Elena? Sayang? Rian menjulurkan tangannya, mencoba menyentuh bayi itu. Dia anakku. Anak kita? Elina mundur selangkah. Jangan berani menyentuhnya. Ibu Santi, melihat kesempatan terakhirnya, jatuh berlutut. Dia bersujud, wajahnya menyentuh lantai marmer. Nyonya, ampuni ibu. Ibu bersalah. Ibu bodoh. Jangan hukum kami, nak. Izinkan ibu menyentuh cucu ibu. Demi Tuhan, Elina. Maafkan kami. Rian ikut berlutut. Aku mohon, Lin. Aku akan ceraikan Bella sekarang juga. Detik ini juga. Kita bisa mulai dari awal. Kita bertiga. Aku, kamu, dan Bara. Aku mohon. Elina menatap mereka yang berlutut di kakinya. Wajahnya tetap sedingin es. Dia tidak peduli. Dia lucu, bukan? Kata Elina, seolah berbicara pada bayinya. Dan dia sangat sehat. Dia tidak akan pernah mengenal kalian. Dia mengangkat wajahnya, menatap Rian dan Ibu Santi. Dia akan jadi pewaris tunggal Wijaya Group. Dan dia akan tumbuh besar, hidup dalam kemewahan, sambil melihat orang-orang yang ingin melenyapkannya hidup hancur. Dia menoleh ke Bella, yang kini hanya menatap kosong dengan mata bengkak. Dan untukmu, Bella, aku tidak hanya akan memenjarakanmu. Setelah kamu keluar nanti kupastikan, tidak ada satupun perusahaan di negara ini yang akan menerimamu bekerja. Bahkan sebagai petugas kebersihan. Dan kalian berdua, katanya pada Rian dan Ibu Santi. Nikmati hidup baru kalian. Dalam kemiskinan dan rasa malu abadi. Elina? Jangan, jerit Rian. Elina tidak menoleh lagi. Pengawal, jauhkan mereka dari pandanganku. Sekarang. Perintah terakhir itu dilaksanakan. Para pengawal menyeret mereka bertiga, yang kini meraung-raung putus asa. Rian memanggil namanya. Ibu Santi mengutuk dan memohon bergantian. Bella hanya tertawa, tawa orang gila. Elina berbalik, punggungnya tegak. Dia menggendong Bara erat-erat. Dia berjalan kembali ke tengah ballroom, kembali ke pestanya. Para tamu menyambutnya dengan tepuk tangan yang meriah. Mereka tidak hanya bertepuk tangan untuk CEO mereka. Mereka bertepuk tangan untuk seorang ibu yang telah memenangkan perang. Elina mengangkat Bara sedikit, seolah menunjukkan pada dunia. Maaf atas gangguannya, katanya di mikrofon yang diberikan Dimas. Mari kita lanjutkan pestanya. Pintu kaca lobi hotel yang mewah itu tertutup di belakang mereka, meredam suara pesta dan kemewahan, melemparkan mereka ke trotoar yang dingin dan bising. Kilatan lampu blitz langsung menyergap mereka. Entah bagaimana, beberapa wartawan gosip dan portal berita korporat telah siaga. Tuan Rian, benarkah istri baru Anda seorang koruptor? Nyonya Bella, bagaimana rasanya ditampar dan diusir dari pesta? Ibu Santi, apa tanggapan Anda setelah tahu menantu Anda penipu? Pergi, raung Rian, menutupi wajahnya. Pengawal hotel mendorong para wartawan, memberi jalan bagi trio yang hancur itu untuk terhuyung-huyung ke jalanan. Mereka tidak punya apa-apa. Mobil sewaan Bella sudah ditarik. Rian datang menumpang taksi online. Mereka kini terdampar di depan hotel bintang 5, dalam balutan pakaian pesta yang kusut, tanpa uang dan tanpa martabat. Ini semua salahmu. Rian adalah yang pertama meledak. Dia mencengkeram lengan Bella dengan kasar. Penipu. Kamu bilang kamu kaya. Kamu menghancurkan hidupku. Hidupmu? Balas Bella, suaranya serak karena histeris. Hidup aku yang hancur. Aku akan dipenjara. Dan itu semua karena kamu dan ibumu yang mata duitan. Kalau kalian tidak serakah, kalau kalian tidak memaksaku untuk menyingkirkan Elina, semua ini tidak akan terjadi. Beraninya kamu menyalahkan kami. Pekik Ibu Santi, yang kini gemetar bukan lagi karena syok, tapi karena amarah. Wajahnya yang keriput berkerut jelek. Kamu yang menipu anakku. Kamu yang pamer kekayaan palsu. Dan kamu, Rian, bodoh. Kamu bodoh sekali.
Kamu mencampakkan seorang miliarder demi perempuan ini. Ibu Santi memukuli dada Rian dengan putus asa. Miliarder, Rian. Elina itu bosnya. Kita bisa punya segalanya. Tapi kamu malah memilih sampah ini. Diam. Rian mendorong ibunya hingga terhuyung. Diam kalian berdua. Dia menatap lampu-lampu kota. Pikirannya berputar. Elina. Elina adalah Nyonya Wijaya. Wanita yang dia tampar. Wanita yang dia paksa layani pelakor. Wanita yang dia coba racuni. Rasa mual yang hebat menjalari perutnya. Bukan penyesalan, tapi ketakutan. Dia tidak hanya kehilangan tambang emas, dia telah memprovokasi seekor naga. Pos? Bisik Bella, wajahnya pucat pasi. Elina bilang polisi akan datang besok. Mas Rian, uang 7 miliar itu kita bisa pakai untuk kabur. Mata Rian dan Ibu Santi langsung menyala. Uang? Ya, uang itu. Di mana uangnya? Desis Rian. Di rekening rahasiaku. Kita harus ke ATM sekarang, tarik sebanyak mungkin sebelum dibekukan. Mereka bertiga, kini disatukan kembali oleh keserakahan terakhir, bergegas mencari taksi. Mereka pergi ke beberapa ATM, menarik uang tunai hingga batas maksimum. Malam itu, mereka tidak kembali ke rumah Rian, rumah yang kini terasa seperti jebakan. Mereka menyewa kamar di sebuah motel murah di pinggir kota, kamar yang bau apak dan spraynya bernoda. Kita akan kabur ke luar pulau, kata Rian, sambil menghitung tumpukan uang di atas kasur. Tidak, kata Bella. Aku akan kabur sendiri. Kalian hanya akan jadi beban. Kamu tidak akan kemana-mana tanpa aku, bentak Rian. Pertengkaran hebat kembali pecah. Mereka saling berebut tas berisi uang tunai, saling mencakar, saling memaki. Ibu Santi menjerit-jerit, menyumpahi Bella, meratapi nasibnya. Malam itu, di kamar motel yang pengap, aliansi neraka mereka runtuh total. Pukul 7 pagi, pintu kamar motel mereka didobrak. Bukan oleh Elina. Bukan oleh pengawal. Tapi oleh polisi. Bella Anastasia, kata petugas itu dingin. Anda ditahan atas tuduhan penggelapan dana dan korupsi. Rian dan Ibu Santi tertegun. Bella menjerit. Bagaimana kalian tahu kami di sini? Isak Bella saat tangannya diborgol. Petugas itu menunjuk ke Rian. Kami melacak panggilan dari ponsel suami Anda. Dia yang menghubungi kami 1 jam lalu, menawarkan lokasi Anda dengan imbalan kekebalan hukum untuknya. Mata Bella membelalak ngeri, menatap Rian. Rian, si pengecut, telah mengorbankannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kamu bajingan, raung Bella, mencoba menerjang Rian, tapi borgol menahannya. Maaf, Bel, kata Rian, tanpa menatapnya. Ini urusanmu, bukan urusanku. Saat Bella diseret keluar, dia menatap Rian dan Ibu Santi dengan kebencian abadi. Kalian pikir kalian akan selamat? Elina tidak akan melepaskan kalian. Kalian akan membusuk dalam kemiskinan. Aku bersumpah. Pintu tertutup. Hening. Hanya tersisa Rian dan ibunya di kamar motel. Ibu Santi menatap tumpukan uang di kasur, sisa uang yang Bella tarik. Jadi, apa rencana kita sekarang, Nak? Rian mengambil tas itu. Matanya dingin dan kosong. Kita bertahan hidup. Sementara itu, di penthouse mewahnya, Elina baru saja selesai menyusui bara. Matahari pagi menerobos masuk, hangat dan penuh harapan. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Dimas. Target, B, sudah diamankan polisi. Sesuai dugaan, target, R, mengkhianatinya. Tim hukum kami akan memastikan, R, tidak mendapat kekebalan apapun dan akan dikejar sebagai kaki tangan penerima uang haram. Sebuah pesan lagi masuk. Tim kami juga sudah memblokir seluruh rekening atas nama R dan S. Rumah mereka akan disita ban minggu depan atas tunggakan KPR yang sengaja kami beli. Selamat pagi, Nyonya. Elina tersenyum. Dia menonaktifkan ponselnya. Rian pikir dia pintar. Dia tidak tahu, Elina selalu selangkah di depan. Dia tidak akan membiarkan Rian menyentuh sepeser pun uang haram itu. Elina mencium kening bara. Sudah selesai, sayang. Mereka sudah saling menghancurkan.
Sekarang, saatnya kita membangun hidup kita. Lima tahun kemudian, waktu telah mengubah segalanya. Di puncak Menara Wijaya, di sebuah ruang konferensi yang megah, Elina Wijaya berdiri di podium. Dia tidak lagi mengenakan gaun malam yang dramatis, tapi setelan kerja berwarna krem yang tajam dan berkelas. Di usianya yang kini matang, auranya semakin tak terbantahkan. Dia baru saja meresmikan Yayasan Bara Wijaya, sebuah yayasan amal raksasa yang fokus pada perlindungan ibu dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Di barisan depan, seorang bocah lelaki tampan berusia 5 tahun, berjas kecil yang rapi, bertepuk tangan dengan antusias. Itu adalah Bara. Kita membangun masa depan, kata Elina dalam pidatonya, bukan dengan melupakan masa lalu, tapi dengan memastikan luka masa lalu menjadi kekuatan. Kita melindungi mereka yang lemah, bukan karena mereka tidak berdaya, tapi karena mereka berhak mendapatkan kesempatan untuk menjadi kuat. Tepuk tangan meriah menggema. Elina turun dari panggung, langsung memeluk putranya. Bara bangga sama Mama, kata bocah itu. Mama lebih bangga sama Bara, balas Elina, menciumnya. Hidupnya penuh, bahagia, dan terhormat. Di belahan kota yang lain, di sudut yang becek dan bau, kehidupan berjalan sangat berbeda. Di sebuah rumah petak sempit di Gang Kumuh, Ibu Santi, yang kini renta dan bungkuk, sedang bertengkar dengan Rian. Uang, bentak Rian, matanya merah dan wajahnya bengkak karena alkohol. Mana uang hasil jualan gorenganmu? Aku butuh minum. Sudah habis, pekik Ibu Santi, suaranya parau. Kemarin kamu ambil semua. Kita belum bayar sewa petak ini, Rian. 5 tahun telah menghancurkan mereka. Setelah rumah mereka disita dan rekening dibekukan, Rian tidak pernah bisa mendapatkan pekerjaan lagi. Namanya sudah tercemar sebagai suami koruptor yang diusir dari Pesta Wijaya Group. Tidak ada yang mau menyentuhnya. Dia menjadi pengangguran permanen, pemabuk yang hidup dari hasil jualan gorengan ibunya. Ibu Santi, yang dulu memimpikan berlian, kini setiap hari berlumuran minyak jelantah. Rasa malu telah menggerogotinya. Tetangga lama menjauhinya. Arisan? Dia bahkan tidak punya uang untuk ongkos angkot. Ini semua salahmu. Rian melempar botol kosong ke dinding. Kalau saja kamu tidak serakah. Kalau saja kamu tidak mendukung Bella. Kalau saja kamu tidak menghina Elina. Aku? Balas Ibu Santi. Kamu yang menamparnya. Kamu yang membawanya pulang. Kamu yang bodoh. Pertengkaran itu adalah ritual harian mereka. Saling menyalahkan di dalam kubangan kemiskinan yang mereka ciptakan sendiri. Di tempat lain, di sebuah kantin pabrik yang ramai, seorang wanita kurus dengan rambut kusam sedang mengepel lantai. Dia bergerak cepat, wajahnya selalu menunduk. Itu Bella. Dia telah menjalani hukuman 3 tahun penjara. Seperti yang dijanjikan Elina, namanya di blacklist di setiap perusahaan. Dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan kantoran. Dia hidup dengan identitas palsu, bekerja serabutan sebagai petugas kebersihan, dibayar harian di bawah upah minimum, selalu dalam ketakutan akan ketahuan. Kemewahan KW-nya telah berganti menjadi seragam pel yang bau. Suatu sore, hujan turun deras di ibu kota. Sebuah sedan mewah berwarna hitam, dikemudikan oleh sopir, berhenti di lampu merah di sebuah persimpangan kumuh. Di dalam mobil, Elina sedang menemani Bara mengerjakan PR di tabletnya. Mama, lihat. Bara bisa? Seru bocah itu. Elina tertawa pelan. Saat dia mengangkat wajah, matanya tanpa sengaja menatap keluar jendela. Di trotoar, di bawah guyuran hujan, seorang wanita tua sedang berusaha menutupi gerobak gorengannya dengan terpal sobek. Minyaknya terciprat air hujan. Di sampingnya, seorang pria kurus dan kotor, Rian, sedang berjongkok, menggigil kedinginan. Mata mereka bertemu. Rian dan Elina. Rian terpaku. Dia melihat wanita yang seharusnya menjadi miliknya. Dia melihat kehangatan mobil mewah itu. Dia melihat anak laki-laki di sampingnya, putranya. Pewaris yang dia buang. Dia melihat semua yang telah hilang. Elina menatapnya. Tidak ada kebencian di matanya. Tidak ada kemarahan. Tahan. Dia seperti melihat orang asing. Seperti melihat selembar sampah di jalanan.
Lampu berubah hijau. Mobil itu melaju pelan, meninggalkan Rian yang masih berjongkok di tengah hujan, air matanya bercampur dengan air hujan, meraung tanpa suara. Elina mengalihkan pandangannya kembali ke putranya. Dia merapikan rambut Bara. Sudah selesai, Nak? Sudah, Emma? Bagus. Kita pulang. Dia tidak pernah menoleh ke belakang lagi. Balas dendam terbaiknya bukanlah kehancuran mereka. Balas dendam terbaiknya adalah kebahagiaannya. 10 tahun telah berlalu sejak malam pesta gala yang menentukan itu. Di sebuah geria lansia eksklusif di puncak, seorang wanita tua dengan tatapan kosong duduk di kursi roda menghadap taman. Perawat sesekali menyuapinya bubur yang ia terima tanpa ekspresi. Dia adalah Ibu Santi. Setelah Rian meninggal 5 tahun lalu karena sirosis hati akibat alkohol, Elina, atas dasar kemanusiaan yang dingin, mengatur agar wanita itu ditempatkan di sana. Elina tidak pernah mengunjunginya. Dia hanya membayar tagihan, memastikan wanita yang pernah mencoba membunuh cucunya itu hidup, tapi dalam kesepian dan penyesalan abadi, tanpa seorang pun yang mengenali masa lalunya yang penuh keserakahan. Di seberang kota, di sebuah halte bus yang ramai, seorang wanita parubaya dengan seragam petugas kebersihan berwarna biru pudar sedang beristirahat. Wajahnya keras, penuh garis-garis kelelahan. Itu adalah Bella. Setelah bebas dari penjara, hidupnya persis seperti yang Elina ramalkan. Kerja serabutan, upah rendah, dan anonimitas total. Tepat di seberang halte, sebuah papan reklame digital raksasa menayangkan iklan terbaru dari Wijaya Group. Bella menatapnya setiap hari, sebuah pengingat abadi akan apa yang pernah ia coba curi dan kemustahilan untuk kembali ke dunia itu. Di tempat lain, di sebuah bandara internasional, Elina Wijaya tersenyum saat putranya yang berusia 15 tahun, Bara Wijaya, berlari memeluknya. Bara baru saja kembali dari Olimpiade Sains di luar negeri dengan membawa medali emas. Dia tumbuh menjadi remaja yang cerdas, sopan, dan sangat menyayangi ibunya. Bara berhasil, Ma, katanya, memeluk Elina erat. Mama tahu kamu pasti bisa, balas Elina, merapikan rambut putranya. Wajahnya memancarkan kebahagiaan dan kedamaian yang utuh. Saat mereka berjalan keluar dari terminal kedatangan, bergandengan tangan, seorang wartawan majalah bisnis mengenali mereka dan mengambil foto. Esoknya, foto itu menjadi sampul depan. Judulnya sederhana namun kuat, Sang Ratu dan Pewarisnya, Masa Depan Wijaya Group. Di geria lansia, seorang perawat membacakan koran untuk Ibu Santi. Saat mendengar nama, Bara Wijaya, wanita tua itu tersentak, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, air mata mengalir di pipinya yang keriput. Elina tidak pernah tahu, dan dia tidak peduli. Dia sedang sibuk mengantar putranya ke sekolah, mendengarkan celotehnya tentang robot, hidupnya telah melaju jauh, meninggalkan gema kepahitan itu di persimpangan jalan yang telah lama ia lalui.